Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu tentang fungsi. Di dalamnya nanti sudah memasuki ke penerapan suatu fungsi dalam ekonomi, yaitu tentang fungsi permintaan, penawaran, dan juga keseimbangan pasar. Nah, di sini sebelum masuk ke penerapannya, saya jelaskan dulu apa sih fungsi itu. Nah, di sini fungsi adalah suatu bentuk hubungan matematis yang menyatakan hubungan ketergantungan antara suatu variabel dengan variabel lain. Nah, di sini bentuk umum dari fungsi yang biasa kita sering temukan yaitu y sama dengan a plus bx, di mana y di sini adalah variabel. Kemudian untuk A-nya adalah konstanta dan B adalah koefisien, dan X di sini juga merupakan variabel. Kemudian ada jenis-jenis fungsi. Ada banyak jenis-jenis fungsi yang akan kita ulas secara garis besar. Yang pertama itu adalah fungsi polinom. Adalah fungsi yang mengandung banyak suku dalam variabel bebasnya. Jadi di sini tadi kan rumus umum atau bentuk umum dari fungsi yaitu y sama dengan a plus bx. Nah, di sini dijabarkan sampai an dikali x pangkat n. Ini fungsi polinom. Jadi mengandung banyak suku sampai tak hingga. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fungsi linier. Adalah fungsi polinom khusus yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 1. Jadi pangkat tertingginya itu mengandung pangkat 1. Di sini bentuk umumnya y sama dengan a0 ditambah a1x. X di sini berpangkat 1. Kemudian ada fungsi kuadrat. Adalah fungsi polinom yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat 2. Nah, di sini paling sering disebut fungsi berderajat 2. Di sini rumusnya y sama dengan a0 plus a1x ditambah a2 dikali x kuadrat. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 2 karena fungsi kuadrat. Kemudian fungsi berderajat n adalah fungsi yang pangkat tertinggi dari variabelnya adalah pangkat n, di mana n adalah bilangan nyata atau real. Nah, jadi di sini ada pangkat n-nya. Ini juga sama ya, fungsi pangkat adalah fungsi yang variabel bebasnya berpangkat sebuah bilangan nyata bukan 0. Jadi y sama dengan x pangkat n, di mana n-nya ini adalah bilangan real atau nyata dan tidak sama dengan 0. Jadi kalau misalkan y sama dengan x pangkat 0 itu sama dengan 1, karena berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Jadi di sini disyaratkan bukan 0. Jadi n-nya ini adalah bilangan real yang tidak sama dengan 0. Kemudian fungsi eksponensial adalah fungsi yang variabel bebasnya merupakan pangkat dari suatu konstanta bukan 0. Jadi di sini bentuk umumnya y sama dengan n pangkat x, di mana n itu lebih dari 0. Nah, jadi n-nya di sini ini bernilai bisa 1, bisa 2, bisa 3 dan seterusnya, dan bukan 0. Jadi n itu tidak sama dengan 0. Oke, untuk fungsi logaritmik, fungsi trigonometrik, dan fungsi hiperbolik bisa dibaca ya. Nah, berdasarkan letak ruas variabel-variabelnya, fungsi dibedakan menjadi 2, fungsi eksplisit dan juga fungsi implisit. Apa sih fungsi eksplisit? Fungsi eksplisit adalah fungsi yang variabel bebas dan variabel terikatnya terletak di ruas yang berlainan. Sedangkan yang implisit itu variabel bebas dan variabel terikatnya terletak di satu ruas yang sama. Nah, di sini biasa yang sering dibandingkan itu ada fungsi linier, fungsi kuadrat, dan fungsi kubik. Sedangkan bentuk umumnya untuk eksplisit yaitu sama dengan
fx. Sedangkan untuk yang implisit itu fx, y sama dengan 0. Nah, di sini untuk linear tadi berderajat 1. Jadi di sini untuk eksplisitnya y sama dengan a0 plus a1x. Sedangkan implisitnya a0 plus a1x min y sama dengan 0. Nah, untuk kuadrat y sama dengan a0 plus a1x plus a2x kuadrat karena berpangkat atau pangkat tertingginya adalah 2. Sedangkan untuk yang kubik pangkat tertingginya adalah 3. Di sini pangkat tertingginya adalah 1. Kemudian yang ini adalah 2. Ini adalah 3. Bedanya di situ. Oke, di sini untuk jenis-jenis fungsi bila kita melihat kurva. Nah, di sini untuk yang fungsi linear, kalian bisa menjadi patokan untuk fungsi linear. Bentuk kurvanya, diingat-ingat kalau fungsi linear itu bentuk kurvanya berupa garis lurus, sedangkan kalau fungsi kuadratik itu berupa lengkungan. Bisa melengkung ke bawah atau melengkung ke atas. Itu untuk yang kuadratik atau berpangkat 2. Kemudian untuk yang kubik karena ini berpangkat 3 atau pangkat tertingginya 3, ini kurvanya ini berupa gelombang. Nah, seperti ini, berupa gelombang. Yang paling sering kita jumpai dalam suatu soal itu nanti ada 3 tadi, ada yang linear, kuadrat, dan juga kubik, ya. Oke, yang ini silakan dibaca sendiri ya, silakan dipelajari. Oke, langsung ke contoh yang pertama. Di sini y sama dengan 3 plus 2x, di mana di sini adalah contoh dari fungsi linear karena pangkat tertingginya yaitu 1. Y sama dengan 3 plus 2x. Seperti yang saya contohkan, seperti yang saya jelaskan di minggu lalu tentang persamaan linear ya, penyelesaian persamaan linear. Jadi saya menggunakan permisalan. Jadi misalkan untuk x-nya di sini saya memisalkan dari angka 0, 1, 2, 3 dan 4. Nah, ketika x dimasukkan 0, maka y-nya akan ketemu 3. Dimasukkan ke persamaan y sama dengan 3 plus 2x. Jadi ketika x-nya dimasukkan 0, maka y-nya ketemu 3. Ketika dimasukkan 1, maka y-nya ketemu 5. Ketika dimasukkan x-nya 2, maka y ketemunya 7. Kemudian ketika x dimasukkan 3, maka y-nya ketemu 9. Dan ketika kita masukkan x-nya 4, maka y-nya ketemu 11. Nah, dari sini ada beberapa titik koordinat yang terbentuk. Yang pertama, di sini ada 0,3, kemudian 1,5, kemudian 2,7, ini 3,9, dan yang terakhir 4,11. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 5, dari kelima titik koordinat ini kita masukkan ke dalam kurva. Nah, di sini untuk yang melintang ke kiri kanan ini adalah sumbu x, dan yang ke atas bawah ini adalah sumbu y. Nah, di sini kita masukkan untuk yang
titik koordinat yang pertama yaitu 0,3. Di sini 0, kemudian yang ini adalah 3, maka ketemunya di sini. Kemudian 1,5, ini adalah 5,5, 1,5, maka ketemu titiknya di sini. Kemudian 2,7, ini 7 di sini, titiknya di sini. Kemudian 3,9 di sini, kemudian 4,11 di sini. Nah, dari kelima titik koordinat itu yang sudah terbentuk, kita tarik suatu garis, akan membentuk garis lurus. Nah, di sini sama seperti yang saya jelaskan di depan tadi, bahwa ciri-ciri kurva untuk fungsi linear yaitu berupa garis lurus. Contohnya seperti ini ya. Lanjut untuk contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua di sini juga sama. Ya, ini adalah contoh fungsi linear. Nah, di sini Y sama dengan 8 min 2X. Nah, ini akan membentuk garis lurus juga, cuma bedanya yang tadi itu ke atas, ini ke bawah. Sama-sama garis lurus, membuktikan bahwa grafik dari fungsi linear itu berupa garis lurus. Langsung ke contoh berikutnya untuk fungsi non-linear. Nah, fungsi non-linear ini itu ada fungsi kuadrat, ada fungsi kubik. Nah, di sini untuk contoh pertama yaitu fungsi kuadrat. Contohnya Y sama dengan 8 min 4X plus X kuadrat. Di sini saya juga menggunakan permisalan dengan memisalkan dari 0 sampai 4 X-nya. Nah, di sini ketika saya masukkan X sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan ketemunya 8. Ketika X-nya 1, Y-nya 5. Ketika X-nya 2, Y-nya ketemu 4. Ketika X-nya 3, maka ketemu Y-nya 5. Ketika X-nya saya masukkan 4, maka Y-nya ketemu 8. Nah, dari kelima XY ini ketemu titik koordinat seperti tadi ya, 0,8. Kemudian 1,5, kemudian 2,4, kemudian 3,5, dan yang terakhir 4,8. Di sini ada 5 titik koordinat yang terbentuk. Jadi dari sini langsung kita ke bentuk kurvanya. Untuk yang pertama 0,8 dari sini 0,8 terbentuknya titik di sini. Kemudian 1,5, di sini ada angka 5 antara 4 dan 6, maka titiknya di sini. Kemudian 2,4 ada di sini, 3,5 ada di sini, dan 4,8 ada di sini. Nah, kemudian dari kelima titik koordinat ini yang terbentuk, kita tarik garis di masing-masing titiknya akan membentuk suatu lengkungan. Nah, di sini lengkungan ternyata terbentuknya adalah terbuka ke atas. Nah, bagaimana kalau hasilnya terbuka ke bawah? Nah, jadi di sini untuk yang fungsi kuadratik itu ciri-ciri kurvanya itu bisa melengkung terbuka ke atas atau terbuka ke bawah, itu sama saja. Lanjut ke contoh berikutnya, contoh fungsi nonlinear berupa fungsi kubik atau pangkat tertingginya yaitu 3. Sama, itu saya misalkan ya. Jadi dari sini, nah ingat ini saya balik ya, X-nya yang bawah, Y-nya yang atas. Jadi saya memisalkan Y-nya, bukan X-nya. Sebenarnya sama saja, cuma saya di sini memisalkan Y-nya. Jadi saya membuktikan bahwa di sini tidak harus X-nya saja yang dimisalkan. Jadi Y juga bisa dimisalkan. Jadi ketika Y-nya sama dengan min 1, maka X sama dengan berapa? Dan seterusnya. Nah, ternyata ini akan membentuk titik koordinat min 1,3, kemudian 0,-2, kemudian 1,1, 2,6, 3,5,
3,7 dan yang terakhir 4,-2. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik koordinat yang akan kita tarik ke kurva. Jadi di sini min 1,3 atau negatif 1,3. Jadi titiknya di sini. Kemudian 0, negatif 2 di sini. Kemudian 1,1 di sini. Kemudian 2,6 ada di sini. Kemudian 3,7 ada di sini. Dan yang terakhir 4, negatif 2 ada di sini. Nah, masing-masing titik ini kita hubungkan, kita tarik suatu garis, akan membentuk suatu gelombang. Gitu ya. Itu ciri-ciri kurva fungsi kubik berupa gelombang. Oke, untuk sifat-sifat kurva non-linear bisa baca ya. Untuk kurva non-linear mempunyai sifat-sifat penggal, simetri, perpanjangan, asimtot, dan faktorisasi. Nah, di sini kita silahkan dipelajari, ada penjelasannya ya. Nah, di sini simetri itu yang bagaimana, kemudian untuk yang asimtot itu yang bagaimana, perpanjangan itu yang bagaimana, dipelajari, ada contoh-contohnya, silakan dipelajari. Oke, sekarang kita masuk ke penerapan ekonominya, yaitu fungsi permintaan, penawaran, dan keseimbangan pasar. Permintaan dan penawaran. Fungsi permintaan menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah yang diminta, sedangkan penawaran menghubungkan antara variabel harga dan variabel jumlah yang ditawarkan. Nah, di sini untuk fungsi permintaan, bentuk umumnya itu Q sama dengan A min BP, atau P sama dengan A per B min 1 per B Q, di mana P di sini adalah price atau harga, sedangkan yang Q ini adalah quantity atau jumlah. Nah, di sini ada bentuk kurvanya. Ini adalah kurva permintaan. Nah, berdasarkan hukum permintaan, apabila harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang, dan apabila harga turun, jumlah yang diminta akan bertambah. Jadi di sini Q adalah jumlahnya, P adalah harga. Jadi di sini tadi hukum permintaan, apabila harga naik, jumlah yang diminta akan berkurang. Jika harganya naik, jadi ketika harga ada di atas, ya, maka jumlah yang diminta akan berkurang. Maka ada di sini. Di sini. Kemudian jika harga turun, maka jumlah yang diminta akan bertambah. Jadi ini semakin ke kanan, maka jumlahnya akan semakin besar. Jadi di sini ada angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi kalau semakin ke kanan, ini akan semakin besar atau semakin banyak. Sedangkan ini semakin ke atas, maka akan semakin besar. Jadi misalkan di sini ada 10 harganya misalkan, maka permintaannya itu 0, mendekati 0. Kemudian jika diturunkan menjadi 5 misalkan, maka di sini akan berkurang, akan bertambah, maksudnya seperti itu. Jadi jumlahnya akan semakin bertambah. Jadi ada hukum jual beli seperti itu ya. Jadi misalkan harganya
semakin tinggi, maka pembelinya pun akan berpikir-pikir untuk membeli. Jadi jumlah yang diminta akan semakin berkurang. Tapi jika harganya semakin murah atau berkurang, maka jumlahnya pun akan semakin bertambah. Itu untuk hukum permintaan dan kurvanya. Ya, kemudian sekarang untuk fungsi penawaran. Di sini berbeda dengan fungsi permintaan ya. Ini untuk kurva penawaran. Oke, di sini bentuk umum fungsi penawaran itu Q sama dengan min A plus BP, atau P sama dengan A per B plus 1 per BQ. Di sini terdapat hukum penawaran, sama seperti tadi ada hukum permintaan. Nah, di sini juga ada hukum penawaran. Apa sih hukum penawarannya? Apabila harga naik, jumlah yang ditawarkan akan bertambah, dan apabila harga turun, jumlah yang ditawarkan akan berkurang. Jadi kebalikannya. Jadi misalkan untuk yang price yang sini, ini untuk yang jumlahnya. Jadi apabila harganya naik, nah misalkan harganya ada di sini, misalkan 10 misalkan, maka jumlah yang ditawarkan itu juga akan bertambah. Ingat tadi bagian yang Q untuk jumlah ini semakin ke kanan maka akan semakin banyak atau semakin besar. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 misalkan, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan harganya itu turun, misalkan di sini ada 2. Nah, maka untuk jumlah yang ditawarkan juga akan berkurang. Jadi kalau harga naik, maka penawaran pun juga akan naik. Tapi kalau harganya menurun, jumlah barang yang ditawarkan pun juga menurun. Jadi berbeda dengan fungsi permintaan tadi, gitu ya. Kemudian sekarang lanjut ke keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Nah, jadi syarat dari keseimbangan pasar itu jika fungsi permintaan sama dengan fungsi penawaran. Jadi QD sama dengan QS. Tadi QD itu adalah fungsi permintaan dan QS itu adalah fungsi penawaran. Gitu ya. Nah, di sini saya jelaskan untuk kurvanya. Tadi kan untuk yang kurva fungsi permintaan itu kan jika harga naik maka permintaan akan turun. Kemudian jika harganya turun maka permintaan naik. Nah, jadi yang ke sini, ini yang ke bawah, ini adalah fungsi permintaan. Kemudian untuk yang penawaran, jika harganya naik maka jumlah yang ditawarkan juga akan naik. Sebaliknya jika harganya turun maka jumlah yang ditawarkan juga menurun. Jadi di sini bisa bila ditarik garis masih bisa ya. Lanjut. Seperti tadi. Jadi dari bawah ke atas di sini adalah fungsi penawaran. Nah, di sini terdapat atau ketemu titik potong di sini kita namakan adalah E. E di sini itu adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Nah, kemudian di sini ketika ada titik E di sini atau keseimbangan pasar di sini, kita tarik garis
ke arah price atau harganya, dan juga ke Q atau jumlah. Ketemu di sini PE dan juga QE. PE di sini adalah harga keseimbangan. Sedangkan yang QE di sini adalah jumlah keseimbangan. Nah, jadi kita lanjut ke contoh kasus. Fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar? Berarti yang ditanya apa? Yang ditanya adalah PE dan juga QE. Di sini diketahui fungsi permintaan P sama dengan 15 min Q, ya. Kemudian untuk fungsi penawarannya 3 plus 0,5 Q. Nah, di sini kita rubah persamaannya dari P sama dengan menjadi Q sama dengan. Di sini dirubah menjadi Q sama dengan 15 min P. Tahu ya gimana cara ngerubahnya? Dipindah ruas saja. Jadi yang kita gunakan nanti adalah yang persamaan yang baru terbentuk. Jadi Q sama dengan 15 min P untuk fungsi permintaan, dan Q sama dengan min 6 plus 2P untuk fungsi penawaran. Nah, tadi syarat khusus keseimbangan pasar itu apa? Yaitu QD sama dengan QS. Nah, kita lihat untuk penyelesaiannya. Nah, di sini tadi untuk QD sama dengan 15 min P, dengan untuk QS min 6 plus 2P. Nah, sini kita kumpulkan untuk yang satu variabel dengan P kita jadikan satu. Jadi di sini 15 plus 6. Ya, jadi di sini saya jelaskan 15 min P sama dengan min 6 plus 2P. Nah, jadi di sini bisa min P min 2P sama dengan min 6 min 15. Ya, di sini min 3P sama dengan min 21. Jadi P sama dengan min 21 per min 3. Jadi P ketemu 7. Nah, dari P ketemu 7, maka kita masukkan bisa ke fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Di sini ketika saya misalkan kita masukkan ke fungsi permintaan, Q sama dengan 15 min P. Nah, jadi Q-nya berapa? Nah, P-nya tadi kan 7, jadi 15 min 7 sama dengan 8. Nah, P dan Q ini adalah harga keseimbangan dan juga jumlah keseimbangan. Nah, jadi di sini ini ya. Jadi untuk titiknya di sini, untuk harganya ini adalah 7 dan jumlahnya ada 8. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Baik, sekian penjelasan materi fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan juga keseimbangan pasar dari saya. Silakan dipahami. Bila nanti ada yang ditanyakan atau masih belum jelas, silakan disampaikan di forum diskusi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.